Melanjutkan dari episode sebelumnya. Dengan Youwen resmi bergabung dengan tim Fang Ruoxi, keempatnya mengajukan formulir pendaftaran untuk tes tempur. Banyak guru maupun kepala sekolah yang agak terkejut melihat nama Youwen di daftar tim tersebut. Bahkan para guru telah berbicara dengan mereka secara pribadi, kepada Fang Ruoxi, Li Xi, dan Tian Xiangdong, untuk mencoba membuat mereka memilih rekan satu tim lain. Mereka tidak ingin Youwen menjadi beban bagi mereka. Namun, ketiganya menolak, bersikeras memilih Youwen di tim mereka. Itu membuat guru mereka sedikit kesal. Tapi hanya guru Qiubai yang tidak berbicara buruk tentang Youwen. Karena dia tahu betul bahwa Youwen adalah yang terkuat di antara keempat dari murid tersebut. Namun, ada satu hal yang dipikirkan dan diperhatikan oleh Youwen, yaitu pembicaraan Fang Ruoxi tentang kekalahannya atas Jing An. Jing An seumuran dan mungkin sedikit lebih muda dari Zhou Wen. Tetapi dia kemungkinan besar sudah menjadi ahli tingkat legendaris. Meskipun mereka hanya dipisahkan oleh satu tingkatan. Itu adalah perbedaan siang dan malam antara tahap mortal dan legendaris. Hampir tidak mungkin bagi seseorang di tahap mortal untuk mengalahkan ahli tahap legendaris. Perbedaan paling jelas dari ahli tingkatan legendaris adalah kesempatan untuk mendapatkan champion beast. Dan di tahap mortal, sangat sulit untuk mendapatkan champion beast. Bahkan jika seseorang mendapatkan telur champion beast di tingkat mortal, mereka tidak dapat menetaskannya karena kekurangan energi primordial. Zhou Wen terus berpikir, aku tidak pernah memprovokasi Jing An waktu itu untuk bertarung. Kalau dipikir-pikir bahkan aku tidak pernah mengenalnya sebelum itu. Apa yang membuat Jing An melakukan hal tersebut? Tidak mungkin tingkat legendaris melawan aku yang masih berada di tahap mortal. Apa yang Jing An inginkan dan dapatkan setelah melawanku? Aku bahkan tidak pernah meninggalkan Guit City sepanjang hidupku. Bagaimana saya bisa menyinggung seseorang seperti Jing An? Apa mungkinkah itu adalah ayah yang menyinggungnya? Saat dia memikirkannya, teleponnya tiba-tiba berdering. Setelah mengeluarkan ponsel biasanya, dia menyadari itu dari ayahnya, Yao Lingfeng. Youwen buru-buru mengangkat telepon. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar suara Yao Lingfeng. Nak, aku akan menikah. Maukah kamu datang ke pernikahanku? Youwen sangat terkejut mendengar ayahnya tersebut yang berkata seperti itu. Kamu akan menikah? Dengan siapa? Walaupun begitu, Youwen tidak menentang pernikahan Yao Lingfeng. Bagaimanapun, ayahnya telah melajang selama bertahun-tahun. Jadi sangat normal baginya untuk menemukan pasangan. Aku akan mengirimkan fotonya untukmu, kata Yao Lingfeng. Sebelum Youwen mengucapkan sepatah kata apapun, telepon ditutup dan sebuah foto dikirim. Youwen melihat foto itu dan melihat Yao Lingfeng bersama seorang wanita muda. Wanita itu tampak berusia sekitar 30-an tahun. Dia anggun dan cantik, dan dia memiliki penampilan yang cukup baik. Bagaimana? Ibu barumu tidak terlalu buruk bukan? Namanya Ouyang Lan, Yao Lingfeng berkata dengan bangga. Tidak buruk, tapi dia bukan ibuku, kata Youwen. Istriku secara alami adalah ibumu. Ngomong-ngomong, pernikahanku beberapa hari lagi. Kamu harus datang. Di mana dan kapan itu? Youwen bertanya. Di kota Luoyang, dalam minggu ini, kata Yao Lingfeng. Aku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam beberapa hari ini. Waktu yang kamu sebutkan kebetulan bertepatan dengan tes pertempuran yang saya ikuti. Saya tidak akan bisa pergi bahkan jika saya mau, kata Youwen.
Wah, waktu berlalu begitu cepat. Kamu sudah menjalani ujian masuk perguruan tinggi, kata Yao Lingfeng. Yao Wen tiba-tiba bertanya. Ayah, apa kamu tahu kaleng biskuit logam di dalam lemari kita? Kaleng biskuit apa? Yao Lingfeng bertanya dengan bingung. Yao Wen menjelaskan karakteristik kaleng biskuit secara mendetail. Di dalam kaleng biskuit tersebut ada ponsel. Apakah kamu tahu itu? Jantung Yao Wen berdebar kencang. Karena ponsel itu adalah ponsel misterius yang dia gunakan. Ponsel selular. Yao Lingfeng agak bingung. Hanya setelah beberapa lama dia mengingatnya dan tiba-tiba berkata, apakah ponsel yang sedang kamu bicarakan adalah ponsel dengan casing logam putih dan layar hitam tanpa tombol? Ukurannya apakah sekitar 5-6 inci? Tepat sekali. Apakah ponsel itu milikmu? Yao Wen bertanya dengan heran. Tidak, itu milik kakekmu. Saya sudah melupakannya jika kamu tidak mengingatkannya, kata Yao Lingfeng sambil tertawa. Ponsel itu adalah peninggalan kakekmu. Peninggalan kakek? Dari mana dia mendapatkannya? Yao Lingfeng menceritakan asal-usul ponsel itu, dan membuat Yao Wen cukup terkejut. Ponsel itu berasal dari sebuah sumur tua, yang digali di dekat dungeon. Ponsel jelek itu bahkan tidak bisa dihidupkan. Ketika saya masih muda, saya berusaha membetulkan ponsel tersebut, berharap dapat menjualnya. Apakah kamu? Jangan bilang kamu juga berencana menjualnya demi uang. Kata Yao Lingfeng, aku beritahu kepadamu ponsel itu sudah sangat kuno dan tidak dianggap barang antik. Model lama tidak akan terjual mahal, kata Yao Lingfeng sambil tertawa. Yao Wen berpikir, syukurlah, Anda tidak menjual ponsel dengan rokok, jika tidak, saya pasti akan menyesal seumur hidupku. Apakah ponsel ini belum pernah menyala sebelumnya? Yao Wen bertanya lebih lanjut. Tetapi Yao Lingfeng memotong pembicaraan Yao Wen dan berkata, baiklah. Ada banyak hal yang harus kuselesaikan sekarang di sini. Karena saya sudah memberitahukan kepadamu, terserah kamu untuk datang atau tidak ke pernikahanku. Dengan mengatakan itu, Yao Lingfeng menutup telepon. Sial. Saya lupa bertanya kepada ayah apakah dia telah menyinggung seseorang. Yao Wen berencana menelepon lagi, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena Jing An sudah tidak mengganggunya lagi, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Setelah itu Yao Wen mengambil ponsel misterius itu, dan membuka aplikasi sarang semut dan sekali lagi memulai menggerinding. Semut dibunuh oleh avatar berwarna merah saat karakter dalam gamenya berperilaku seperti dia. Sekarang, Yao Wen semakin berpengalaman dalam membunuh semut-semut. Dia bertahan lebih lama dan sekarang bisa membunuh 4-500 semut-semut tanpa terbunuh. Di masa lalu, dia biasanya akan menyerah setelah membunuh sekitar 100 semut. Sayangnya, keberuntungannya hari ini sangat buruk. 2 kristal kekuatan dan kristal konstitusi dijatuhkan. Tetapi itu bernilai rendah dan hanya dapat digunakan untuk pengisian energi. Dia tidak dapat menyerap dan meningkatkan dirinya secara langsung dengan itu. Tapi tiba-tiba dia melihat semut-semut mutasi merah muncul. Yao Wen merasa senang melihat hal tersebut, dia mengendalikan avatar berwarna merah itu untuk bergegas. Membunuh semut-semut merah bermutasi. Tidak beberapa lama semut merah itu menjatuhkan kristal konstitusi. Yao Wen memperhatikan dengan cermat dan melihat bahwa kristal itu memiliki nilai angka 9, membuatnya senang. Konstitusinya berada di angka 8 sekarang, dan dengan kristal konstitusi ini, dia bisa meningkat setidaknya 1 tingkat.
Status konstitusi mempunyai efek pada ketahanan seseorang. Hanya dengan konstitusi yang tinggi seseorang dapat melakukan pertempuran yang berkepanjangan tanpa kelelahan. Saat melihat konstitusi dalam statusnya berubah menjadi angka 9, Yowen merasa tubuhnya menjadi lebih kuat secara signifikan. Ketika semut perkasa biasa menggigit avatar berwarna merah, jumlah bar darah yang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Yowen terus menggerinding dan menemukan bahwa semut-semut merah mutan itu kadang-kadang muncul di sarang, tetapi tempat kemunculannya acak. Hanya selama kelas kultivasi saja dia berhenti bermain game untuk mengasah kerja timnya dengan Fang Ruoshi dan rekan-rekannya demi ujian penilaian. Sekian cerita ini dan lanjut pada video selanjutnya.